Tema yang dicanangkan oleh GMS di tempat ini adalah buah roh. Dan saya yakin Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian sudah cukup akrab dengan buah roh yang terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Di sana dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal itu. Di dalam bagian ini Rasul Paulus berbicara mengenai buah roh dan ada elemen dari buah roh yang jumlahnya 9. Tadi pagi saya sudah berbicara mengenai kelemah lembutan. Dan saat ini saya akan berbicara mengenai elemen yang lain, yaitu mengenai kesabaran, saudara-saudara sekalian. Bertumbuh di dalam kesabaran. Dan saudara-saudara sekalian, seorang yang bernama Maria Felter, dia senior vice president dan chief marketing officer dari bank yang namanya Fifth Third Bank, pernah mengatakan kesabaran mungkin merupakan suatu kebajikan. Kesabaran mungkin merupakan suatu kebajikan atau virtue ya. Namun tidak lagi menjadi sebuah kenyataan. Maksudnya betul kesabaran itu adalah sebuah kebajikan, tetapi untuk mewujudkan di dalam kehidupan sehari-hari kita hari ini susah, sulit. Sebuah survei yang dilakukan di Amerika ya, dan saya pikir juga mungkin mewakili kita-kita semua yang hidup di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Sebuah survei yang dilakukan di Amerika menemukan hal semacam ini. 96% orang Amerika secara sadar akan mengkonsumsi makanan atau minuman yang sangat panas yang dapat membakar mulut mereka. Itu 96% tahu bahwa mereka akan makan makanan yang sangat panas, minuman yang sangat panas yang bisa membakar mulut mereka. Namun walaupun mereka tahu itu berbahaya, 63% sering melakukannya. Mungkin juga kita sering melakukannya. Kalau kita pergi ke Starbucks, kopi kenangan, panas-panas, seruput, nggak sabar. Nah, itu loh. Lebih dari separuh menutup telepon setelah ditahan selama 1 menit atau kurang. Saudara telepon ke resepsionis bank katakanlah, tunggu kalau lebih dari semenit sudah terlalu lama, tutup aja dulu. Bukan hanya di Amerika, tapi juga di Indonesia. 71% sering melebihi kecepatan untuk mencapai tujuan mereka. Di tol itu ada batas 100 km, tapi rata-rata, khususnya di jalur ini ya, di jalur Surabaya sampai Solo itu jalurnya kan jalur lenggang. Itu jarang kita ketemu yang di bawah 100. Yang sering kita jumpai 110, 120, kadang-kadang lebih saudara-saudara sekalian. Di Amerika juga begitu, 71% orang sering melebihi batas kecepatan. Kenapa demikian? Gak sabar. Orang Amerika akan menonton rata-rata 7 episode TV dalam sekali duduk. Dan ini juga mewakili kita. Yang nonton Netflix, yang nonton Prime Video, dan belakangan Dracin. Drama Cina saudara-saudara sekalian. Nah itu kalau enggak tuntas sampai habis itu kan enak saudara-saudara sekalian. Drakor. Kalau sehari nonton 1 episode itu enggak enak saudara-saudara sekalian. Sekalian dihabisi. Nah, jadi hampir sepertiga dari responden yang berusia 18 sampai 24 tahun menunggu kurang dari 1 detik sebelum melewati pejalan kaki yang berjalan lambat. Saudara naik eskalator. Lihat orang yang lemper itu kan gak tahan. Didahului aja langsung. Nah saudara-saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Maria Felter itu tampaknya benar. Kesabaran adalah suatu kebajikan, virtue, tapi kebajikan yang sukar untuk diwujudkan. Di dalam zaman di mana kita hidup hari ini. Kalau kita berbicara mengenai kesabaran, apa sih kesabaran itu? Kesabaran adalah kemampuan untuk menerima atau menoleransi penundaan. Kemampuan loh ini. Skills, ability untuk menerima atau menoleransi penundaan, kesulitan atau penderitaan tanpa menjadi marah atau kesal. Itu yang disebut dengan kesabaran. Ketika sesuatu tertunda, kita masih bisa menerima tanpa menjadi marah atau kesal. Ketika kita berjumpa dengan kesulitan, kita bisa menerima tanpa harus menjadi marah dan kesal.
Seorang pendeta yang namanya Joyce Meyer menulis semacam ini. Kesabaran bukan hanya kemampuan untuk menunggu. Kesabaran adalah kemampuan untuk menjaga sikap yang baik ketika menunggu. Ketika saudara mendengar kabar pesawat yang akan membawa saudara ke kota yang lain, di-delay, sikap Anda gimana? Ngamuk, gebrak-gebrak meja, padahal yang ada di situ tidak punya otoritas. Percuma sebenarnya kita ngamuk-ngamuk di situ nggak ada gunanya, karena itu akan merubah fakta bahwa penerbangan saudara di-delay. Joyce Meyer mengatakan kesabaran bukan hanya kemampuan untuk menunggu, namun juga kemampuan untuk menjaga sikap yang baik ketika kita menunggu. Nah, saudara-saudara sekalian, kesabaran itu berarti memiliki kemampuan untuk menunggu dengan tenang dalam menghadapi frustasi atau kesulitan. Itulah yang disebut dengan kesabaran. Dan hari ini sebelum kita membuka sebuah teks yang terdapat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11, saya ingin mengatakan di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang digunakan untuk kesabaran. Kata yang pertama adalah hupomone. Nanti di dalam teks yang kita baca, kata hupomone itu muncul sebanyak 2 kali di dalam ayat yang ke-11. Apa itu hupomone? Hupomone adalah kesabaran untuk berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Contohnya kalau saudara sakit itu kan situasi yang tidak menyenangkan. Kalau saudara sakit dan harus dirawat, itu situasi yang tidak menyenangkan. Kalau saudara sakit kepala, ya tinggal ambil bodrek. Atau ponstan. Dan biasanya langsung cespleng. Tapi begitu saudara dirawat katakanlah. Karena menghadapi infeksi usus, harus dirawat 2 hari. Saudara nggak bisa langsung hari itu pergi dari rumah sakit atau baru saja mengalami operasi usus buntu. Nggak mungkin saudara hari itu sadar dari anestesi langsung melompat dan kemudian lari. Nggak bisa saudara-saudara sekalian. Kita berhadapan dengan situasi. Ketika kita kehilangan pekerjaan dan menunggu datangnya job yang baru, kita kan harus menunggu. Ini situasi. Dan orang Yunani ketika berbicara mengenai kesabaran menghadapi situasi yang sulit ini, mereka menggunakan kata hupomone. Kata yang kedua yang dipakai adalah makrothumia. Itu muncul sebanyak 4 kali di dalam teks yang akan kita baca. Di dalam ayat 7 itu muncul 2 kali, di dalam ayat 8 muncul sekali, di dalam ayat yang ke-10 muncul sekali. Kalau hupomone itu kesabaran berhadapan dengan situasi yang sulit, makrothumia itu berhadapan dengan orang yang sulit. Berhadapan dengan atasan yang toksik. Pernah nggak saudara-saudara sekalian berhadapan dengan situasi seperti ini? Bos yang ribet, nyuruh ini kita kerjain salah. Nyuruh itu kita kerjain salah. Kita ketemu orang yang toksik. Ya, kesabaran untuk berhadapan dengan orang yang kayak begini nih, di dalam bahasa Yunani itu digunakan kata makrothumia. Di bahasa Indonesia itu ya memang bahasa yang nggak punya banyak kata, miskin di dalam vocabulary. Bahasa Jawa jauh lebih kaya. Kalau bahasa Indonesia jatuh, bahasa Jawa macam-macam, geblak, delosor, gelundung, macam-macam. Ya, saudara-saudara sekalian masing-masing punya arti karena bahasa itu punya lebih kaya. Nah, bahasa Indonesia nggak sekaya bahasa Yunani. Kata yang dipakai itu serba terbatas. Nah, itu sebabnya saya tampilkan ini lebih dulu supaya kita bisa memahami kata yang biasa dipakai untuk kesabaran atau ketekunan. Mari sekarang kita baca Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11 sebagai dasar dari pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun.
Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Di dalam beberapa ayat yang muncul di dalam Yakobus pasal 5, kita diajar oleh Yakobus bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam kesabaran. Jadi yang pertama saudara-saudara sekalian, kita sedang bertumbuh dalam kesabaran itu bila pertama-tama kita seperti petani yang bersedia menunggu waktu Tuhan. Kita bisa bertumbuh di dalam kesabaran bila kita seperti petani. Bersedia menunggu waktu Tuhan. Kembali kepada teks yang tadi kita baca. Karena itu saudara-saudara bersabarlah. Sampai kepada kedatangan Tuhan sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Oh, di sini kita ketemu hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah, saudara-saudara sekalian, Israel itu berada di kawasan subtropis, beda dengan Indonesia yang hanya punya 2 musim, musim kering, musim basah. Tetapi di daerah subtropis itu ada musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin, 4 musim. Jadi saudara-saudara sekalian, di Israel itu ada 2 musim hujan. Ada yang disebut dengan hujan awal. Hujan awal itu biasanya terjadi pada bulan Oktober. Enggak lama. Kalau di Indonesia hujan itu 6 bulan gitu ya. Kalau di tanah Palestina enggak seperti itu. Hujan muncul beberapa hari, itu yang disebut dengan hujan awal. Hujan awal itu gunanya untuk mempersiapkan tanah untuk benih dan membantu benih untuk tumbuh. Benih diharapkan bisa berkecambah pada saat hujan awal itu turun dan kemudian sesudah itu berhenti. Dan nanti akan muncul apa yang disebut dengan hujan akhir. Hujan akhir itu biasanya pada bulan Maret, April, bulan depan lah. Kalau saudara pergi ke Israel itu musim-musim hujan Maret, April. Nah, tujuan daripada hujan akhir ini adalah untuk membuat biji-biji tadi, biji-biji yang sudah berbuah itu jadi membesar dan menjamin hasil panen yang baik. Nah, saudara-saudara sekalian, para petani nggak bisa menanam besok menuai. Hujan awal datang, tebar bibit, 2 hari, 3 hari kemudian muncul, seminggu kemudian muncul, nggak bisa, perlu waktu. Perlu waktu sampai hujan akhir itu tiba dan kemudian muncul hasil panen yang gemilang. Para petani nggak bisa mempercepat waktu. Walaupun hari-hari, kalau kita bicara hari-hari ini ya, katakanlah kita punya kemampuan untuk membuat modifikasi cuaca. Tapi yang namanya modifikasi tidak selalu berhasil 100% loh. Apalagi pada zaman Yakobus itu. 2000 tahun yang lalu di mana tidak ada teknologi modifikasi cuaca. Yang namanya petani ya hanya bisa bersabar. Menanti saat panen tiba. Para petani hanya bisa melakukan apa yang harus dia lakukan. Perlu kesabaran, tidak bisa mempercepat. Kalau tanaman itu usianya 3 bulan, baru bisa dipanen. Petani tidak bisa mempercepatnya menjadi sebulan, nggak bisa. Perlu kesabaran. Dan Yakobus mengatakan kepada para pendengarnya. Yakobus mengatakan kepada kita semua, kita itu bisa bertumbuh di dalam kesabaran bila kita seperti petani. Itu artinya apa saudara-saudara sekalian? Seperti petani artinya kita menghormati Tuhan dengan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dan mempercayai Tuhan dengan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Ya, itu petani kan seperti itu. Mempercayai Tuhan pada hal-hal yang tidak dia bisa kendalikan. Dia tidak bisa mengendalikan cuaca. Dia tidak bisa mempercepat masa panen. Katakanlah kalau di Indonesia, padi usianya 90 hari. Nggak bisa dibuat seminggu baru kemudian muncul, nggak bisa. Sudah ada aturan alam yang mengatakan bahwa pada hari yang ke-90 itu bisa dipanen.
Nggak bisa dipanen pada hari yang ke-7, nggak bisa dipanen pada hari yang ke-20, nggak bisa. Ya kita menghormati, kita mempercayai Tuhan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan pada saat yang sama kita menghormati Tuhan dengan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Petani menghormati Tuhan dengan cara bagaimana? Ya dengan mengunjungi sawahnya setiap hari, mengunjungi kebunnya setiap hari. Kalau ada gulma, ya gulmanya dibersihin. Kalau ada hama, hamanya kemudian dihilangkan. Kalau ada jamur, jamurnya dihilangkan. Dan di sini Yakobus mengatakan kepada kita, hai orang-orang percaya, Anda itu harus bisa menghormati Tuhan dengan hal yang bisa Anda kendalikan. Dan mempercayai Tuhan dengan hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Nah, berarti apa saudara-saudara sekalian di dalam hidup ini? Aplikasinya, seandainya kita hari ini sakit, dalam proses pemulihan. Proses pemulihan total itu kan urusannya Tuhan, waktunya kapan. Ya kita percayakan itu kepada Tuhan, kapan waktunya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menghormati Dia dengan hal yang bisa kita lakukan. Kalau dokter mengatakan minum obat tepat waktu ya kita minum obat tepat waktu. Jangan makan ini ya, jangan makan itu ya jangan makan ini, jangan makan itu. Hindari ini ya, hindari itu, ya kita lakukan. Menghormati Tuhan dengan hal-hal yang bisa kita lakukan. Anak-anak muda yang sedang menunggu jodoh, gitu loh. Menunggu jodoh datang. Ya itu berarti mempercayai Tuhan. Mengenai timingnya, kapan datangnya, percaya sama Tuhan. Pada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Namun kita menghormati Tuhan dengan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Artinya apa? Ya jarang sekali yang namanya jodoh itu datang tiba-tiba seperti dikirim burung gagak dari langit. Nggak mungkin. Ya saudara harus membangun jaringan dong. Ya membuka diri. Kalau dari awal sampai akhir, hanya di rumah aja, di kamar, hanya sembahyang tok, nggak pernah buka HP, nggak pernah bikin jaringan, ya gimana bisa kenal orang? Nggak mungkin saudara-saudara sekalian, hormati Tuhan dengan hal-hal yang bisa dikendalikan. Anda saat ini sedang menunggu kerjaan. Ya mengenai kapan kerjaan itu diberikan oleh Tuhan, itu urusannya Tuhan. Kita percaya itu. Namun pada saat yang sama kita menghormati Tuhan dengan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Contohnya apa ya? Kita bikin lamaran sebanyak mungkin. Ya toh? Kita siapkan diri kita sebanyak mungkin, sebaik mungkin untuk menghadapi tes, untuk menghadapi interview, dan lain sebagainya. Itu yang artinya menghormati Tuhan dengan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kalau kita punya pasangan yang tidak menyenangkan, kapan dia bisa berubah, itu urusannya Tuhan. Tapi hari ini yang bisa kita lakukan adalah mendoakan dia, bersikap baik pada dia. Karena itu adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan. Merubah orang lain, itu tidak gampang. Waktunya kapan? Ya serahkan pada dia. Kita hanya bisa melakukan apa yang bisa kita kendalikan. Sikap kita, doa kita. Nah, mari kita lihat yang kedua. Kita bisa bertumbuh di dalam kesabaran bila kita seperti para nabi. Kita bersedia memperkatakan firman Allah. Kita bisa bertumbuh di dalam kesabaran bila kita seperti para nabi, kita bersedia memperkatakan firman Allah. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 yang tadi sudah kita baca, di dalam salah satu ayatnya mengatakan saudara-saudara turutilah teladan. Kata yang dipakai di dalam bahasa Yunani digunakan kata hupodigma, teladan, contoh. Penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Berbicara demi nama Tuhan. Nabi-nabi, saudara-saudara sekalian menghadapi situasi yang sulit dan orang-orang yang sulit. Contoh Nabi Elia menghadapi situasi yang sulit. Berhadapan dengan nabi-nabi Baal yang jumlahnya ratusan. Situasinya susah, situasinya sulit.
Dan pada saat yang sama dia juga berhadapan dengan orang yang sulit. Ratu Isabel, Yeremia, juga berhadapan dengan situasi yang sulit. Yerusalem menghadapi ancaman bangsa asing yang akan melululantakkan tembok-tembok Yerusalem. Berhadapan dengan situasi yang sulit dan juga berhadapan dengan orang-orang yang sulit. Berhadapan dengan raja yang sukar diatur. Raja yang tegar tengkuk. Pejabat-pejabat yang tegar tengkuk. Nabi-nabi palsu. Itu orang-orang yang sulit. Namun Alkitab yang mengatakan mereka bertumbuh di dalam kesabaran karena mereka menggantungkan diri mereka pada firman Tuhan. Yang mereka dengar firman Tuhan yang mereka harus sampaikan. Mereka bisa bertumbuh di dalam kesabaran ya karena mereka mendengar firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Nah, kita bisa bertumbuh di dalam kesabaran bila kita bersedia mendengar firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Charles Haddon Spurgeon, seorang yang disebut sebagai Prince of Preacher, pangeran dari pengkhotbah, yang hidup lebih dari 100 tahun yang lalu, pernah mengatakan firman Tuhan adalah pelita di malam hari, terang di siang hari, dan kesukaan setiap saat. Firman Tuhan adalah pelita di malam hari. Malam menggambarkan situasi yang tidak menyenangkan. Dan cepat atau lambat kita akan masuk di dalam gelapnya malam kehidupan. Saat kita mengalami kesusahan, saat kita mengalami duka cita, saat kita harus mengalami penurunan kondisi tubuh karena sakit, saat usaha dan pekerjaan kita tidak gemilang, saat usaha dan pekerjaan kita menurun. Itu saat-saat ketika kita sedang mengalami gelapnya malam kehidupan. Dan Charles Spurgeon mengatakan firman Tuhan itu seperti pelita yang akan menerangi kita. Pelita itu kan tidak terlalu besar sekali cahayanya. Kalau saudara hidup di Israel kuno, itu biasanya pelita ditaruh ujung kaki itu, di sepatu itu. Yang akan membimbing saudara step by step, step by step. Nah, di dalam hidup ini kita juga akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Saat-saat kadang-kadang di mana kita nggak tahu ya, seminggu lagi saya mau ke apa, sebulan lagi saya mau gimana. Pernikahan saya yang saat ini sedang berada krisis, besok kayak apa, lusa kayak apa. Nah, di situ Spurgeon mengatakan, jadikah firman Tuhan itu bagi kita seperti suatu pelita. Terang yang akan memberi kepada kita mungkin bukan sebuah gambaran yang gemilang. Tapi sebuah terang yang memampukan kita untuk melangkah. Melangkah esok hari. Saudara yang divonis kanker mungkin hari ini. Dan saudara nggak tahu apakah setahun lagi Anda bisa hidup. Tapi ketika saudara betul-betul mendengar firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan itu akan memberi kekuatan kepada Anda hari demi hari. Ketika saudara harus berhadapan dengan sulitnya kehidupan, dan Anda nggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupmu seminggu, firman Tuhan akan memberi saudara kekuatan untuk melewati hari demi hari. Seperti pelita memberi petunjuk Anda pada jarak yang tidak terlalu jauh. Spurgeon mengatakan firman Tuhan itu adalah pelita di malam hari, terang di siang hari. Bukan hanya di saat-saat kehidupan kita yang sedang meredup kita perlu firman Tuhan. Pada saat kehidupan kita sedang gemilang pun, pada saat semuanya tampak begitu mudah, pada saat semuanya tampak begitu memuaskan, tampak begitu menyenangkan, kita juga perlu firman Tuhan. Karena kadang-kadang sebagai manusia kita lupa pada saat kita diberkati. Pada saat kita mengalami berkat-berkat finansial, kadang-kadang kita lupa, kita jadi arogan, kita jadi angkuh, meremehkan rekan-rekan kita yang lain. Dan berkata kepada dia, lihatlah aku. Mungkin kamu ada dosa.
sehingga kamu mengalami ini. Padahal belum tentu hal itu terjadi oleh karena dosa mereka. Dan kita merasa bahwa kita lebih benar daripada mereka, itu sebenarnya kita diberkati. Kita merasa diri kita lebih taat daripada mereka, kita diberkati. Padahal kan belum tentu saudara-saudara sekalian. Jadi pada saat kita mengalami kegemilangan hidup, kita perlu firman Tuhan. Pada saat kita berhasil, pada saat kita sukses, kita perlu firman Tuhan supaya kita gak jadi arogan. Kita gak jadi lupa sama Tuhan. Kita tetap berada di dalam bimbingan dan pimpinannya. Banyak orang di saat-saat redup, kehidupan ini redup. Mereka begitu setia, rajin cari Tuhan. Lihat orang-orang yang sudah divonis kanker itu. Doanya kan luar biasa. Kalau ada puasa mereka puasa. Tapi coba mereka sehat. Duitnya banyak. Belum tentu sembahyang. Belum tentu beribadah. Nah, pada saat kehidupan ini begitu terang, kita perlu firman Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Spurgeon. Firman Tuhan adalah pelita di malam hari, terang di siang hari, dan kesukaan di setiap saat. Joy. Firman Tuhan memberikan joy, memberikan sukacita. Di setiap saat. Bahkan di saat kita mengalami duka cita. Ada sukacita di dalam diri kita. Kok bisa ya? Bisa. Pada waktu mama saya dipanggil oleh Tuhan. Itu sedih luar biasa. Dan pada saat yang sama, ada sesuatu yang sukar untuk dilukiskan, keluar dari batin saya. Duka cita yang bercampur dengan sukacita sekaligus. Sukar untuk melukiskan. Tapi saya mengerti apa yang dikatakan oleh Spurgeon. Kesukaan di setiap saat. Firman Tuhan akan jadi kesukaan di setiap saat. Itulah yang membuat Yeremia kuat. Itulah yang membuat Elia tangguh. Itulah yang membuat nabi-nabi sanggup bersabar. Jadi kalau kita ingin bertumbuh di dalam kesabaran, kita perlu mendengar firman Tuhan. Kita perlu membaca firman Tuhan. Kita perlu memperkatakan firman Tuhan. Yang ketiga, kita bisa bertumbuh di dalam kesabaran bila kita seperti Ayub. Yang pertama seperti petani, yang kedua seperti nabi, yang ketiga seperti Ayub. Kita bersedia apa saudara-saudara sekalian? Bersedia terus berharap bahwa kita akan menikmati akhir yang indah dari Tuhan. Bahwa pada akhirnya, in the end, pada akhirnya kita akan mendapatkan happy ending. Not sad ending. Yakobus 5 ayat 7-11 yang tadi kita baca. Ada bagian yang menuliskan sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Lah saudara-saudara sekalian, kalau saudara perhatikan baik-baik, kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Ayub mengalami tragedi. Ayub mengalami tragedi yang luar biasa saudara-saudara sekalian. Dia bukan hanya kehilangan hartanya, dia kehilangan keluarganya. Dia bukan hanya kehilangan ternaknya, dia juga kehilangan putra dan putrinya. 10 putra dan putrinya tewas. Dan kemudian dia harus menunggu sekian waktu lamanya. Menunggu dalam masa-masa yang sulit. Bukan hanya berhadapan dengan situasi yang sulit. Kehilangan, mengalami tragedi kehidupan. Namun dia juga berhadapan dengan orang-orang yang sulit. Teman-temannya yang bukannya mendukung, bukannya menghibur, namun menjadi penghibur-menghibur sialan. Itu yang dialami oleh Ayub. Dan pada akhirnya dia harus berhadapan dengan kenyataan pasangan hidupnya. Justru menyalahkan dia. Ini suatu hal yang gak gampang untuk dilewati. Tapi penulis kitab Yakobus mengatakan Ayub berharap. Bertekun di dalam pengharapan. Sampai pada akhirnya dia dipulihkan. Ternaknya dikembalikan 2 kali lipat. Anak-anak
yang hilang daripadanya dikembalikan oleh Tuhan. Sehingga dia kembali mendapatkan anak-anaknya, mendapatkan 10 putranya lagi. Dan bukan hanya 10 putranya, Alkitab mengatakan bahwa ada cucu, ada cicit yang dia biasa menikmati sampai generasi yang keempat. Sesuatu yang luar biasa. Kisah Ayub adalah kisah yang tidak berakhir dengan sad ending. Kisah Ayub adalah kisah yang berakhir dengan happy ending. Di tengah-tengah, pada waktu dia menghadapi hal yang sulit, pada waktu dia menghadapi orang yang sulit, bukan berarti Ayub gak pernah mengeluh, ngeluh. Itulah sebabnya William Barclay, seorang penafsir Alkitab mengatakan, meskipun ia, dalam hal ini adalah Ayub mengeluh, nyala api iman tidak pernah padam di dalam hatinya. Ngeluh, kalau sudah lihat di dalam kitab Ayub itu juga ada keluhan, ngersuloh. Namanya orang susah kok. Ayub kan sudah sakit. Sakitnya kok guatel. Saudara-saudara sekalian, sakit yang paling menyiksa itu kan guatel. Selain sakit gigi, gitu. Hal yang paling menyiksa itu guatel gitu. Kalau saudara kena penyakit guatel itu kan susahnya luar biasa sampai Ayub itu ambil beling. Digaruk-garuk kan saudara rasanya enggak takut. Sakit, saudara-saudara sekalian. Ngersulo. Mengeluh. Apakah boleh ngersulo, boleh ngeluh? Boleh. Alkitab tidak pernah melarang orang percaya untuk ngeluh sama Tuhan. Saudara lihat itu di dalam kitab Ayub. Saudara lihat di dalam Mazmur. Ada Mazmur yang disebut dengan ratapan. Yang isinya keluhan. Orang percaya boleh ngeluh. Yang tidak boleh adalah dia kehilangan harapan. Dia kehilangan iman. Dan Ayub tidak kehilangan harapan. Ayub tidak kehilangan iman. Jadi kalau saudara hari-hari ini sakit mau ngeluh silakan. Ngomong Tuhan saya sakit. Tuhan saya gatel kayak Ayub. Boleh kok. Tuhan saya menghadapi istri yang kayak gini. Kayak menghadapi suami kayak gini. Suami yang gak suportif. Istri yang gak suportif. Boleh. Aku ketemu teman-teman sialan kayak gitu Tuhan. Boleh. Tapi yang tidak boleh hilang adalah nyala iman di dalam diri Anda. Ayub terus berharap. Dan pada akhirnya Tuhan memberi happy ending. Dan itulah yang akan dialami oleh orang-orang percaya yang tidak kehilangan harapan. Seseorang menulis, when hope dies, there is nothing left. Ketika harapan itu mati, tidak ada yang tersisa. Saudara boleh kehilangan segala-galanya. Seperti yang dialami oleh Ayub. Kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan teman, kehilangan pasangan hidup dalam tanda kutip. Hidup tetapi sebenarnya enggak sepertinya hidup juga gitu loh. Kan enggak dukung dia. Kehilangan keluarga, kehilangan kesehatan. Saudara boleh kehilangan itu semua, tetapi saudara enggak boleh kehilangan satu hal ini. Hope. When hope dies, there is nothing left. Bila harapan mati, tidak ada yang tersisa lagi. Anak-anak muda, saudara sekarang lihat begitu banyak contoh-contoh yang tidak baik. Artis-artis Korea. Nggak masalah, langsung bunuh diri. Jangan ambil jalan pintas itu. Jangan ambil jalan pintas. Kenapa orang bunuh diri? Karena mereka nggak ada lagi harapan. Hope dies. Harapan mati. Mana lagi yang tersisa? Nggak ada. Ya sudah. Saya berdoa tidak ada satupun dari antara Anda yang akan kehilangan harapan. Seorang bapak gereja namanya Tertullianus mengatakan harapan adalah kesabaran dengan lampu yang dinyalakan. Harapan adalah kesabaran dengan lampu yang dinyalakan. Itu berarti harapan tetap bertahan saat semuanya mulai hilang dari hadapan Anda. Harapan berarti tetap bertahan saat semuanya hilang dari harapan, dari hadapan Anda.
Nah, saudara-saudara sekalian, penting bagi kita untuk menjaga harapan ini. Harapan. Apa yang dapat dilakukan harapan pada manusia? Harapan bersinar sangat terang di saat-saat yang paling gelap. Harapan memberi motivasi di saat keraguan datang. Harapan memberi energi pada tubuh yang lelah. Harapan mempermanis saat kepahitan datang. Harapan terus bernyanyi saat melodi hilang. Nah, saudara-saudara sekalian, milikilah harapan. Jangan kita sampai kehilangan dirinya. Tuhan memberkati kita semua.